akan banyak banget. Jadi kita mengosongkan yang namanya si tekanan. Tuh dia diem kan, jadi tekanannya ngisi lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi. Oke, edisi kali ini gue mau ngebahas tentang presto ya. Jadi gue ini sekarang lagi mempresto. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mencoba presto atau mungkin memasak dengan presto, mungkin di video kali ini gue akan menjelaskan sedikit ya tentang presto ini. Jadi yang pertama itu adalah presto itu tidak boleh full diisi. Jadi kalau misalnya ini kapasitasnya misalnya dari atas sampai bawah nih, ini 4 liter ya. Kalau yang di depan kita ini dia maksimal itu 3/4 dari tinggi airnya itu 3/4. Kenapa? Karena dia akan memuai ya, jadi si airnya itu dengan air yang bertekanan. Jadi disarankan tidak lebih dari 3/4 dari volume yang ada. Pertama ya. Terus kedua, kenapa presto itu bisa disebut irit bahan bakar? Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan analogi seperti ini. Jadi ini di sini ada api, terus di sini tertutup sama sekali, tidak keluar. Artinya memang ada keluar sedikit ya, ini biar nggak meledak. Artinya kalori yang tersimpan di dalam presto ini nggak keluar gitu kan. Api benar-benar terserap oleh makanan. Nah, jadi makanya di sini ada ya teman-teman, ini ada kayak warna merahnya gitu, dia berdiri. Kalau yang udah baru-baru mungkin seperti ini, dia itu adalah pengamannya. Jadi kalau misalnya dia berdiri, dia nggak akan bisa dibuka. Artinya dia di dalam panjinya tuh bertekanan. Nah, jadi presto ini setelah kita nyalakan api, itu nggak langsung setelah beres ya, maksudnya 5 menit gitu kan, itu nggak bisa langsung dibuka gitu. Bagi teman-teman yang takut ya dengan presto ya, gue mau pengen ngasih saran. Jadi yang pertama teman-teman harus notice itu adalah pastikan si presto itu tertutup ya. Jadi kalau tertutup rapat dan mengunci. Karena kalau misalnya dia tidak terkunci, contoh nih sekarang kita buka nih ini ya, ini akan banyak banget. Jadi kita mengosongkan yang namanya si tekanan. Tuh dia diem kan, jadi tekanannya ngisi lagi kayak gitu sistemnya. Nanti dia bentar lagi muter lagi nih. Nah, kita puterin, jadi si udaranya ada yang keluar. Nah, dia memberi tekanan ke dalamnya ya. Orang suka ngomong kan, gue presto misalnya 5 menit, 3 menit, 10 menit, itu dari mana hitungannya? Jadi kalau gue pribadi gini, pertama pas kita naro di kompor, itu taruh aja. Nah, si ini ya, itu full aja nggak apa-apa, full. Nah, full fire ya, jadi full aja si apinya. Nah, setelah si presto itu keluar kayak gini, nah kayak tadi contoh gini, nah udah muter kayak gini, artinya dia udah full. Atau enggak, patokannya misalnya ini kalau ada pengamannya udah merah nih, udah naik gitu kan, artinya hitungan 5 menit itu berjalan dari situ. Nah, ini kita tadi udah berapa menit ya, kita sekarang udah tinggal setengah menit lagi. Nah, hitungan 5 menit itu dari situ. Jadi setelah 5 menit, sebenarnya bukan 5 menit nyala kompor ya teman-teman ya, tapi 5 menit dia dalam keadaan bertekanan lah gitu. Nah, setelah 5 menit itu nanti kita misalnya ini nyala sebelah. Nah, ini udah nyala.
Nah, sebaiknya kita matikan. Nah, ini kita matikan. Ini apinya udah mati ya, di bawah. Nah, setelah itu kita matikan, belnya juga dimatiin aja. Nah, setelah itu kita matikan. Nah, dari sini mungkin ada waktu 15 sampai 30 menit lah untuk biar espressonya itu benar-benar apa ya namanya, matang gitu kan. Jadi bukan matang sih sebenarnya, biar si ininya udah ketutup, biar pengamanannya tuh turun lagi, biar ininya bisa dibuka. Karena kalau yang presto zaman dulu dia nggak ada pengamannya, jadi worst case kita misalnya belum pas udah baru masak terus dia buka, dia bisa terbang gitu kan, benar-benar terbang gitu. Nah itu presto zaman dulu. Makanya kalau misalnya teman-teman milih presto, sebaiknya tanyain aja ke sellernya, ini ada pengamannya atau belum gitu kan. Nah, kalau setahu gue sih, kalau yang saya lihat dari di toko-toko udah ada beberapa emang sudah ada pengamannya. Jadi dia kalau di dalam panci bertekanan, dia nggak akan bisa dibuka si pancinya tuh, intinya seperti itu. Jadi menurut gue ya aman banget lah kayak gitu. Nah, terus apalagi ya? Nah, ini dalam keadaan kayak gini, ini biarin aja guys, biarin aja. Nah, arti dia lagi masak tanpa ada api, keren kan? Jadi si presto ini tuh kita lagi masak tanpa ada api. Ini pun cooker hood gue tetap nyalain, ya. Ini kan tetap gue nyalain karena apa? Dia tetap ngeluarin asap. Ini kalau misalnya kita buka nih ya guys, ini tuh tetap segitu. Jadi kalau misalnya mau cepet dibuka gitu kan, gampang aja, tinggal buka aja nih ya, sininya dibuka cos gitu kan, langsung. Nah gitu. Tapi nggak rekomen, untuk apa dong kalau gitu, tekanannya nggak dipakai. Dia sekarang lagi masak tapi dia tanpa api gitu. Oke. Kira-kira itulah penjelasan tentang presto ya. Jadi gue sih pengennya bagi teman-teman yang masih takut menggunakan presto, ya sebenarnya sih nggak harus takut, karena presto yang ada di pasaran saat ini sih udah cukup aman. Jadi kayak ada pengamannya sendiri, karena memang bener sih kalau ceritanya, kalau misalnya zaman dulu orang takut presto tuh pas dibuka terus masak gitu kan, dibuka nih nggak ada pengamannya kan, bung, langsung tekanan ke atas. Itu bisa terjadi, bisa banget, secara logika juga bisa. Tapi kalau misalnya ada pengamannya, dia ngunci gitu, jadi ininya udah nggak bisa kebuka gitu, nggak bisa digeser. Ini kan harus digeser ke pinggir ya, gitu. Di pinggir, digeser ke pinggir ini nggak bisa, karena dia ini nggak bisa digeser ke pinggir nih, karena dia ngelok ke atas gitu. Yang merah-merahnya, bentar, ada yang merah-merah ini nih. Nah jadi cukup aman lah gitu. Oke, gitu aja info dari gua. Kalau misalnya emang ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada mungkin rekomendasi presto yang rekomen juga, nanti mungkin gue coba tulis di deskripsi. Jadi presto apa aja gitu kan, dan belinya di mana. Oke, kalau misalnya ada ya. Cuman kalau misalnya yang gak gue rekomen ya, yang pasti yang kurang bagus kayaknya nggak akan direkomen gitu kan. Oke, itu aja dari gue. Akhir kata seperti biasa, keep learn and be better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.